Halo, selamat datang di Warta Katolik. Mari kita mengenal gereja Anglikan dan gereja Armenia yang diambil dari buku Ensiklopedi Gereja karangan Adolf Heiken. Gereja Anglikan. Raja Henry ke-8 tahun 1509 sampai 1547 dari Inggris menceraikan istrinya dan menikah lagi untuk mendapatkan keturunan laki-laki. Tindakan ini tidak dibenarkan Paus, maka raja melarang orang Inggris naik banding ke Roma pada tahun 1533, menyuruh para uskup dan pejabat tinggi negara mengakui sebagai kepala negara Inggris dan merampas harta milik biara-biara. Oleh karena itu, raja diekskomunikasi oleh Paus tahun 1536. Walaupun putrinya Ratu Mary tahun 1588 berusaha memulihkan hubungan dengan Roma, namun saudarinya dari ibu lain, Ratu Elizabeth, mendukung gereja Inggris secara hierarkis bebas dari Paus. Maka Elizabeth diekskomunikasikan dan dipecat sebagai ratu juga, dan warga negara Katolik dilarang Paus mematuhi perintahnya pada tahun 1570. Oleh karena itu Elizabeth membalas dengan menganiaya dan membunuh orang Katolik yang tidak mau meninggalkan gereja mereka itu. Gereja Anglikan dalam ajaran dan susunannya tetap mirip dengan gereja Katolik. Dasarnya adalah Book of Common Prayer dan 39 artikel tahun 1553 susunan Uskup Agung Th. Kermer yang dihukum mati oleh Ratu Mary pada tahun 1554. Namun dalam beberapa hal dokumen-dokumen dasar ini dipengaruhi oleh Calvin. Berbagai aliran di dalam gereja Anglikan bercorak Puritanisme diperdamaikan dalam satu gereja. Karena terus berpegang pada jabatan uskup dan pada kitab suci sebagai norma tertinggi, maka gereja Anglikan menganggap diri sebagai jalan tengah antara gereja Katolik dan Protestan. Oleh karena itu, banyak tokoh Anglikan terlibat dalam ekumene sejak semula. Gereja Armenia. Menurut tradisi kuno, Injil sudah disebarkan di wilayah Armenia di sebelah selatan gugusan Kaukus sejak zaman Rasul. Pada tahun 295, Santo Gregor Illuminator membaptis Raja Tiridates III dan agama Kristen menjadi agama resmi. Akibat perjuangan melawan pendudukan Persia, gereja Armenia tidak sempat mengikuti konsili ekumenes di Kalsedon tahun 451 dan kemudian hari menolak ajaran konsili ini karena salah pengertian dan menerima monofisitisme pada tahun 554. Akibatnya gereja Armenia menjadi lemah dalam menghadapi krisis-krisis gerejani maupun kebangsaan. Pada abad ke-15, wakil-wakil gereja Armenia mengusahakan persatuan dengan Paus dalam membela kemerdekaan melawan orang Romawi Timur, Arab, Mongol, Persia, Rusia, dan Turki. Agama Kristen dan kebangsaan Armenia semakin menyatu. Pada tahun 1915, pemerintah Turki membantai lebih dari 500.000 orang Armenia, sehingga sebagian besar bangsa Armenia di Turki terpaksa meninggalkan tanah air dan mengungsi di Syria, Lebanon, Rusia, dan Amerika Serikat. Kepala gereja Armenia adalah Katolikos dari Exmedin, Rusia. Dalam segala pokok iman, praktis tiada perbedaan antara gereja Armenia dengan gereja Katolik, walaupun istilah-istilah yang digunakan tidak selalu sama.
Demikianlah kita mengenal gereja Anglikan dan gereja Armenia.